إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ويعمركم عرضكم ويعلم. Waalaikumsalam, silakan masuk Mbak. Silakan duduk. Terima kasih Mbak. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah Mbak baik. Mbak gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Dari rumah jam berapa Mbak? Tadi sih jam 10-an kalau nggak salah ya. Oh, lumayan lama juga ya Mbak datang ke sini. Lumayan jauh. Oh, emang seperti ini Mbak tempat saya. Iya nggak apa-apa Mbak. Klien-klien sebelumnya juga malah sampai ada yang tersesat. Waduh, tapi alhamdulillah ketemu kan ya. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah kalau gitu. Sekarang Mbak lagi sibuk kuliah atau kerja? Akhir-akhir ini sih cuma kuliah sih kesibukannya. Kuliah semester berapa sekarang Mbak? Baru semester 3. Semester 3. Mm-mm. Oh, semester 3. Gimana Mbak kuliahnya? Ada yang sulit nggak mata kuliahnya atau dari teman-temannya gitu? Kalau sejauh ini sih biasa aja ya, masih sama gitu. Standar lah, nggak sulit, nggak mudah gitu. Gimana sih? Sebelumnya ya Mbak, perkenalkan, saya Ana. Saya suka kalau misalkan orang lain manggil saya Ana, begitu Mbak. Kalau Mbak sendiri suka dipanggil apa? Iya Mbak Ana. Nama saya Wangi Frilikinanti. Biasa teman-teman sih manggil Wangi ya. Oh, Mbak Wangi. Sebelumnya Mbak Wangi sudah pernah belum mengikuti konseling? Belum sih Mbak. Baru kali ini. Betul Baru kali ini kebetulan konselornya saya ya Mbak. Iya benar. Izin menjelaskan ya Mbak dari awal apa itu konseling sampai akhir supaya Iya. proses konseling kita hari ini berjalan lancar seperti itu Mbak. Iya sih. Izin menjelaskan ya Mbak. Konseling itu proses pengentasan masalah yang dilakukan oleh profesional. Ada yang dilayani dan melayani. Saya yang duduk di sini sebagai konselor yang akan melayani Mbak Wangi, dan Mbak Wangi yang duduk di situ sebagai klien saya yang akan dilayani oleh saya, seperti itu Mbak. Tujuannya yaitu untuk mengoptimalkan dari potensi diri klien dan menjadikan klien mandiri dalam kehidupan sehari-harinya, seperti itu Mbak. Sebelumnya Mbak Wangi tidak usah khawatir, Mbak Wangi boleh bercerita apa saja kepada saya. Apa yang sedang dipikirkan Mbak Wangi, apa yang sedang dicemaskan Mbak Wangi, atau ide-ide yang belum pernah Mbak Wangi katakan kepada orang tua, teman, atau kerabat. Yang akan Mbak Wangi ceritakan hari ini akan menjadi rahasia kita berdua Mbak. Mbak Wangi tidak usah takut seperti itu. Kalau misalkan saya ya sebagai konselor suatu saat gitu ya Mbak akan bilang ke orang tua Mbak Wangi atau ke kerabat-kerabat Mbak Wangi, tidak akan Mbak, saya tidak akan seperti itu. Mbak percaya nggak kepada saya? Insya Allah percaya. Alhamdulillah. Di sini kan saya nggak tahu ya Mbak apa yang sedang dicemaskan Mbak Wangi, apa yang sedang dipikirkan Mbak Wangi, atau ide-ide Mbak Wangi yang belum pernah Mbak Wangi sampaikan, seperti itu ya Mbak. Saya berharap Mbak Wangi terbuka dan sukarela bercerita kepada saya, seperti itu Mbak. Saya juga di sini secara sukarela ya membantu Mbak Wangi seperti itu. Dan saya sangat berharap ya Mbak Wangi untuk kedepannya menjadi lebih mandiri lagi, lebih optimal lagi kehidupan sehari-harinya. Seperti itu Mbak Wangi. Mungkin ya Mbak, dari proses konseling ini ada beberapa pertanyaan saya yang mungkin kurang mengenakan bagi Mbak Wangi mungkin, atau agak menyindir gitu bagi Mbak Wangi. Seperti itu Mbak. Saya juga berharap gitu ya, setelah keluar dari sini Mbak Wangi menjadi lebih bahagia lagi, lebih mandiri lagi, dan lebih bisa gitu dalam sehari-hari menjalani sehari-hari tanpa ada masalah, seperti itu Mbak. Sebelum kita mulai ya Mbak,
ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu tidak? Cukup sih. Mbak udah benar-benar paham ya mengenai apa yang tadi saya jelaskan dari awal? Udah jelas Mbak? Insya Allah paham, insya Allah jelas. Nah, saya juga ya Mbak di sini ya sebagai konselor sangat mengedepankan seperti itu empat asas Mbak, asas kerahasiaan, asas keterbukaan, asas kesukarelaan, dan asas keputusan berada di tangan klien seperti itu. Nah, keputusan berada di tangan klien itu apapun yang hasil ya yang akan kita dapat pada pertemuan kali ini, saya serahkan kembali kepada Mbak Wangi, entah itu oleh Mbak Wangi ya akan dipakai atau lah sebodoh gitu tuh gitu Mbak. Untuk kedepannya ya Mbak, pembicaraan kita ini paling 40 menit ke depan, bagaimana Mbak? Cukup. Paling nanti kita sambung ke pertemuan berikutnya, entah itu seminggu lagi atau 2 minggu kemudian pada jam yang sama ya Mbak. Nah, sebelum mulai kita relax terlebih dahulu ya Mbak. Tarik nafas, keluarkan. Tarik nafas, keluarkan. Tarik nafas lagi, keluarkan. Sebelum mulai, alangkah baiknya kita baca basmalah terlebih. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Mbak Wangi, apa yang akan kita diskusikan hari ini? Apa aja kan ya Mbak ya? Iya, terserah mau apa aja. Mbak Wangi boleh bercerita kepada saya. Jadi saya tuh ngerasa gini Mbak, bahwa circle saya itu mengecil gitu, semakin dewasa itu semakin mengecil gitu Mbak. Masuk dari circle yang kecil itu bagaimana ya Mbak Wangi? Jadi tuh saya tuh kan kuliah nih ya semester 3 gitu. Kayak ngerasa bahwa apa ya, pertemanan lingkup saya tuh mengecil gitu, nggak kayak waktu dulu, nggak kayak waktu sekolah SMA gitu. Dari teman organisasi sendiri, kan di sekolah juga ada organisasi-organisasi kayak gitu ya Mbak, kayak OSIS, Silat kayak gitu. Dulu SMA ya, Iya. waktu dulu itu saya ikut beberapa organisasi. Organisasi itu nggak sama teman kelas ya, soalnya teman kelas itu nggak ada yang ikut organisasi yang sama kayak saya. Di situ juga saya akrab sih sama teman-teman yang lain, kayak sama aja kayak teman kelas gitu akrabnya, bisa diajak main, bisa diajak ngobrolin tugas, bisa diajak ngobrolin tentang organisasi gitu, nggak kayak sekarang gitu. Iya, seperti itu. Dari keluarga sendiri ya Mbak, kan pasti ya teman-teman Mbak gitu ada yang main kayak gitu kan. Apakah orang tua gitu ya Mbak, beda nggak sih kayak sama teman SMA terus ke teman kuliah juga sama nggak perlakuannya? Perlakuan orang tua gitu ya. Kalau untuk perlakuan orang tua itu karena teman-teman SMA dan kuliah itu cuma yang pernah ke rumah itu cuma beberapa gitu Mbak. Ya perlakuannya sama aja sih, perlakuannya sama aja. Terus gak semua teman SMA itu kenal ke orang tua, dan gak semua teman kuliah juga kenal ke orang tua, sama aja, perlakuan sama aja. Kayaknya tampaknya ya Mbak itu kurang beradaptasi dengan lingkungan kuliah saat ini. Sebenarnya ya Mbak, apa sih yang membuat Mbak gitu nggak bisa beradaptasi, atau sebelumnya juga dari SMA ya Mbak, waktu masuk kelas 1 Mbak juga susah beradaptasi seperti itu? Kalau waktu SMA itu saya nggak terlalu sulit sih untuk beradaptasi. Buktinya aja saya bisa akrab gitu sama teman sekelas gitu ya, seluruhnya. Kalau sekarang itu lebih ke apa ya, mungkin karena emang dari daerah yang benar-benar beda. Waktu dulu kan kayak cuma masih satu daerah gitu ya, bahasanya masih sama, terus perlakuan juga nggak jauh beda gitu ya. Kalau sekarang itu emang benar-benar jauh gitu, kayak bahasa, terus pokoknya kayak tiap kita ngobrol gitu ya, karena mungkin perlakuan apa ya, enggak perspektif, mungkin apa ya, kayak dia ngobrol apa kita malah nangkepnya apa gitu. Mungkin dari situ sih kayak jadi enggak seret gitu buat
ini buat nyambungnya, nggak sefrekuensi lah bahasanya. Tampaknya Mbak masih kurang nyaman ya dengan teman kuliah saat ini. Betul. Walaupun Mbak udah semester 3 lumayan lama ya Betul. Mbak. Semester 3 tuh satu tahun setengah hitungannya ya, Mbak. Dari Mbak sendiri ya Mbak, gimana perasaannya? Kan teman SMA itu kan kayak udah dianggap keluarga kedua gitu ya Mbak. Pada saat ya Mbak, gimana perasaan Mbak pada saat Mbak lulus gitu dari SMA? Perasaan pas lulus biasa aja sih, soalnya masih ada komunikasi, cuma ya emang gak seakrab dulu gitu, kayak mereka tuh udah pisah-pisah gitu ya, punya tujuannya masing-masing gitu sih. Walaupun tapi alhamdulillahnya itu komunikasi masih lancar, soalnya ya gitulah pokoknya. Ya Mbak, dari cerita Mbak yang tadi sudah Mbak ceritakan kepada saya ya Mbak itu sebenarnya bisa beradaptasi gitu ya, malah sangat bagus seperti itu kan. Sampai teman-teman SMA juga sudah dianggap sebagai keluarga. Cuma dikarenakan gitu ya Mbak, kuliah teman-temannya gitu ya Mbak, circle-nya kayak beda gitu sama Mbak, jadi Mbak itu masih kurang beradaptasi seperti itu dengan teman-teman kuliah Mbak saat ini. Nah, dari organisasi SMA ya Mbak itu kan banyak mengikuti organisasi dan semua juga kayak akrab gitu. Mbak merasa nyaman kan saat bertemu atau berteman dengan teman organisasi dan teman kelas Mbak seperti itu. Nah, gimana sih perasaan Mbak ya Mbak saat lulus seperti itu? Karena kan Mbak itu kan udah ngerasa kayak keluarga gitu kan, tiba-tiba mereka tuh kayak punya kesibukan masing-masing, punya rencana hidup masing-masing seperti itu. Bagaimana perasaan Mbak? Sedih sih, sedih banget malah, soalnya ngerasa kesepian kan, tadinya bareng-bareng gitu, malah sekarang kayak punya tujuan masing-masing gitu, punya kehidupan masing-masing, jadi kayak kerasa aja sih perbedaannya gitu. Mbak kayak merasa sepi karena kehilangan teman-teman Mbak gitu. Bukan kehilangan sih, lebih tepatnya mereka itu lagi mencari gitu ya, tujuan hidup mereka mau kemana, seperti itu kan Mbak. Dari kuliah sendiri ya Mbak, apa sih yang menyebabkan Mbak gitu nggak bisa kayak beradaptasi dengan teman kuliah Mbak? Yang udah saya jelasin di awal ya, itu masalahnya itu karena emang dari kita tuh berasal dari daerah yang berbeda gitu ya, terus dari bahasa yang berbeda gitu, jadi kayak cara pandang pun benar-benar bertolak belakang gitu, kayak dia ngomong apa saya tangkapannya apa, jadi kayak saya tuh ngerasa nggak sefrekuensi gitu, jadi saya ngerasa ya udah saya menarik diri gitu. Alasan Mbak menarik diri itu karena apa ya? Ya karena itu tadi, karena emang saya ngerasa nggak nyaman aja gitu. Mbak udah pernah nyoba belum kayak apa sih berteman gitu, beradaptasi, nyoba dulu gitu kan? Bahkan belum tahu ya si A ini orangnya kayak gimana. Mbak udah coba beradaptasi belum? Udah sih Mbak, kayak kita pernah kumpul-kumpul gitu ya, cuma ya mereka juga sama kayak saya gitu, mereka sama circle-nya, sama yang ngerasa sefrekuensi, saya sama yang sama sefrekuensi gitu, nggak bisa bareng-bareng gitu, mereka juga ngerasanya begitu kayaknya. Tapi tampaknya Mbak belum mengungkapkan kalau misalkan Mbak itu kurang nyaman gitu berada di mereka. Untuk mengungkapkan ya nggak bisa lah kalau menurut saya, soalnya saya juga masih butuh gitu kan, takutnya ada masalah apa-apa lagi gitu kan, jadi kayak kita itu bareng-bareng cuma pas lagi butuh aja, kayak di tempat maksudnya di kelas itu kita cuma gabung pas kelas doang, pas kuliah doang, terus di organisasi juga sama, kita bahasnya tentang organisasi aja gitu. Dari organisasi sendiri ya Mbak kan sekarang udah semester 3 ya Mbak, itu kan udah lumayan lama ya Mbak, itunya 1 tahun setengah seperti itu kan.
dari organisasi sendiri apakah sama gitu? Mbak itu ngerasa kayak kurang nyaman di organisasi juga sama aja. Tadi ya, kalau di kelas kita ngobrolnya tentang kelas aja nggak bisa sampai ajak main, nggak bisa sampai diajak ngobrolin organisasi. Terus di organisasi juga beda, sama aja maksudnya, kayak ngomonginnya organisasi aja, nggak bisa sampai diajak main, nggak bisa diajak sampai bahas perkuliahan gitu sih. Nggak kayak waktu dulu kan kayak organisasi kita bisa diomongin tugas, bisa ngomongin main, bisa bareng-bareng pokoknya gitu. Kalau sekarang tuh bener-bener beda, jadi ngerasa sendirian aja, ngerasa kesepian gitu. Mbak kan di awal ya bilang kalau Mbak itu bisa pintar beradaptasi seperti itu kan. Tapi tadi ya Mbak bilang kalau Mbak itu menarik diri gitu dari teman kuliah. Kok ini ya, terkadang Mbak itu berbeda gitu. Harusnya kalau misalkan Mbak bisa beradaptasi gitu ya, Mbak nyoba lagi walaupun Mbak emang kurang nyaman gitu kan, merasa nggak nyaman seperti itu. Mungkin karena saya ngerasa capek aja kali ya, kayak harus mulai terus gitu. Jadi ya udah, saya capek sama hal itu, jadi saya menarik diri aja. Gimana mereka gitu, kalau misalkan mereka butuh ya udah deketin saya, kalau saya yang butuh ya saya yang deketin mereka. Jadi nggak sekarang udah nggak ada niatan kayak bener-bener ngajak bareng-bareng gitu, udah ikutin alur aja gitu. Dari Mbak sendiri ya, Mbak ini maunya gimana ya? Mbak itu di awal ya mau temen itu kayak teman SMA gitu kan, Mbak itu udah nganggep keluarga gitu kan. Tapi sekarang ya Mbak itu kayak terserah gitu kan. Mbak itu udah capek gitu kan, nggak sinkron gitu. Nah apa omongan Mbak gitu di awal ya sama di akhir tuh. Gini, gimana ya? Ya juga ya. Intinya gini sih, saya tuh kayak ngerasa kesepian aja gitu. Cuma untuk balik kayak masa lalu akrab sama yang lain itu kayaknya emang gak bisa ya Mbak ya. Karena saya juga udah capek, udah menarik diri gitu. Cuma ya karena hal itu terus mengganggu pikiran saya gitu ya, jadi saya putusin buat ngobrol gini. Tampaknya Mbak itu masih belum bisa gitu melupakan teman-teman Mbak yang dulu. Harusnya Mbak itu ya teman yang dulu kan ya, yang dulu gitu kan, yang sekarang ya Mbak coba beradaptasi sama teman yang sekarang ya Mbak. Walaupun emang nggak nyaman buat Mbaknya, siapa tahu gitu ke depannya gitu ya Mbak itu bisa jadi keluarga lagi. Mbak nggak usah takut buat mencoba lagi seperti itu. Dari omong-omong ya Mbak, dari organisasi sendiri Mbak ikut organisasi berapa organisasi ya Mbak? 3-4 gitu sih. Oh semuanya itu aktif Mbak? Enggak, kalau dulu aktif karena nyaman, sekarang nggak terlalu aktif. Cuma kadang-kadang aja gitu. Ya itu karena nggak nyaman sih, lebih ke nggak nyaman. Tujuan Mbak waktu awal tujuan Mbak tuh ikut organisasi tuh untuk apa sih? Nah itu untuk karena ngerasa dulunya tuh pengen punya teman. Cuma ya karena tadi niat saya ikut organisasi pengen punya teman, tapi teman-teman saya kayak gitu circle-circlean gitu ya, jadi saya kurang nyaman. Jadi makanya saya sekarang udah nggak terlalu aktif. Tujuan Mbak ikut organisasi untuk mencari teman seperti itu. Tapi karena circle temannya buat Mbak nggak nyaman gitu ya, Mbak kayak udah nggak aktif lagi, melupakan organisasi yang Mbak jalani waktu itu seperti itu. Nggak terlalu, maksudnya bukan nggak melupakan ya, bukan melupakan bahasanya, cuma kayak nggak terlalu ikut campur aja gitu. Soalnya emang udah ngerasa gimana ya, udah ngerasa ya udah cukup gitu, pengalaman saya di situ udah cukup gitu. Walaupun kesannya saya tidak bertanggung jawab ya di situ, cuma ya kalau saya merasa nggak nyaman ya gimana gitu. Rencana kedepannya Mbak mau gimana sih?
gitu? Pengen saya sih cuma tenang aja sih, pengen tenang gitu, kayak ya udah gitu dulu. Kalau dulu itu gak apa-apa gitu ya, dijadikan kenangan aja, kayak punya banyak teman. Sekarang itu cukup kayak gak apa-apa sedikit teman gitu ya, tapi ya itu sih cuma karena ngelihat orang-orang, gara-gara ngelihat orang-orang gitu ya, punya teman kesana kesini, iri kan ya. Cuma ya sekarang pengen lebih nggak mikirin aja sih, pengen tenang aja gitu, nggak usah mikirin, nggak usah lihat mereka, nggak usah iri ngelihat mereka yang punya teman banyak gitu. Tampaknya Mbak sudah capek seperti itu ya untuk memulai pertemanan yang baru. Betul. Mbak itu udah merasa nyaman dengan pertemanan yang dulu gitu ya, waktu sekolah SMA seperti itu. Dari Mbak ya, dari Mbak sendiri ya, sekarang masih suka komunikasi dengan teman SMA mungkin? Masih tapi yang nggak se intensif, nggak se apa ya, nggak sesering itu sih. Nggak sesering waktu masih SMA seperti itu. Karena emang kesibukan mereka, kesibukan saya juga gitu. Sekarang ya Mbak, apa sih yang sedang Mbak tekuni gitu? Apa suatu yang membuat Mbak itu merasa senang seperti itu? Karena selain kuliah itu saya kan di rumah aja ya, karena online gitu. Ini sih lebih banyak main di internet. Saya lagi suka baca, lagi suka baca kayak novel-novel, bukan novel sih, lebih tepatnya kayak fan fiction gitu sih. Terus suka nulis juga di situ, bikin cerita-cerita halu. Tadi kan ya, saya kan sudah bertanya ya pada Mbak, kemauan Mbak untuk kedepannya gimana sih? Tadi kan Mbak sempat bilang ya, Mbak itu kayak merasa capek kayak gitu kan, merasa capek untuk memulai pertemanan kembali gitu kan. Ini udah suatu kemajuan loh Mbak, Mbak udah mempunyai ya buat pengalihan seperti itu, pengalihan Mbak yang tadinya capek gitu kan, capek untuk berteman, Mbak alihkan kepada menulis. Itu sesuatu yang positif sekali gitu Mbak, seperti itu. Untuk kedepannya ya Mbak, rencana Mbak mau terus menulis untuk menghasilkan lebih banyak karya lagi, rencana Mbak untuk rencana untuk itu, rencana saya sih karena saya kuliah itu online, untuk cari kerja juga sulit ya sekarang ya. Saya pengen jadiin apa ya, peluang buat dapat uang sih dari situ, dari saya bikin cerita kayak gitu. Dari platform gitu kan udah terjamin kan ya. Mau ini sih, mau ngasihin satu cerita saya buat di publik, buat jadi fanbook gitu. Jadi nanti dijualin sama si mereka gitu, sama perusahaannya. Itu sih rencana saya. rencana Mbak untuk kedepannya. Balik lagi ya Mbak ke pertemanan, circle pertemanan kuliah. Untuk circle pertemanan kuliah, apakah Mbak mau terus seperti ini gitu ke depannya? Karena kan manusia itu kan saling membutuhkan ya Mbak, satu sama lain. Mbak nggak akan bisa gitu kan hidup kayak gini terus gitu kan. Mbak itu kayak merasa capek gitu kan. Karena Mbak merasa capek, akhirnya Mbak memutuskan untuk berhenti seperti itu kan. Manusia kan saling membutuhkan atau tergantung satu sama lain ya Mbak. Ini enggak sih, ada rencana enggak sih Mbak untuk Mbak itu mau mencoba memulai kembali gitu? Kalau sejauh ini belum ada Mbak, soalnya udah benar-benar capek aja sih. Yang tadi Mbak bilang juga sebenarnya udah saya pikirin, itu yang jadi bahan pikiran saya kok apa bakalan gini-gini aja gitu. Cuma ya itu sampai sekarang belum ada niatan buat kembali sih, karena saya udah ngerasa nyaman sama dunia saya sendiri tadi itu, nulis baca gitu. Mungkin Mbak berpikir kayak seperti ini ya Mbak, karena kuliah Mbak juga kan belum offline gitu kan, belum bertemu gitu kan sesama teman di kelas seperti itu kan. Baru tadi Mbak bilang kan organisasi baru offline seperti itu kan. Mungkin ya Mbak untuk kedepannya Mbak akan memulai kembali Mungkin seperti itu. mungkin
Pasti karena saya juga manusia ya, jadi ada butuhnya gitu sama orang. Ya itu untuk mungkin mencoba nanti ada. Dari pembicaraan kita ya Mbak, dari awal sampai akhir ya Mbak itu sebenarnya suka atau bisa beradaptasi, cuma karena pertemanan kuliah kan udah kayak circle gitu kan, Mbak kayak merasa kurang nyaman seperti itu kan. Mbak juga memutuskan untuk mengikuti organisasi. Salah satu alasannya yaitu Mbak itu merasa kesepian karena ya circle pertemanan kan namanya juga. Mbak itu merasa kesepian, akhirnya Mbak itu mencoba sesuatu yang baru seperti itu kan, kayak mengikuti organisasi. Mbak awalnya nyaman ikut organisasi, tapi makin kesini pertemanannya itu sama aja kayak di kelas, kayak gitu kan Mbak. Mbak juga tadi udah rencana gitu kan, kalau misalkan ya namanya juga manusia, untuk kedepannya Mbak akan mencoba memulai kembali untuk pertemanan seperti di SMA dulu. Di SMA kan udah Mbak anggap sebagai keluarga Mbak sendiri, terus di keluarga juga udah pasti kenal ya Mbak sama teman-teman SMA Mbak. Tapi dikarenakan kuliah ini masih online gitu ya Mbak itu keluarga Mbak juga cuma ada beberapa orang yang mengetahui teman Mbak itu ini, teman Mbak itu ini, ya kan, seperti itu. Terus karena perbedaan ya Mbak, yang membuat Mbak merasa tidak nyaman gitu kan, karena perbedaan sukunya, terus daerahnya juga ya kan Mbak itu kayak merasa masih asing dengan perkuliahan seperti itu Mbak. Mbak sekarang ya Mbak, apakah Mbak mempunyai kayak teman gitu ya, teman sefrekuensi gitu istilahnya, sekecil apapun itu? Ada sih, bisa dibilang kayak dibagi beberapa, kayak di circle, maksudnya circle kecil itu kayak nggak bisa sebarang-barang gitu mainnya. Kayak misalkan ada waktunya saya sama temen kuliah yang sefrekuensi, kadang ada waktunya saya sama teman-teman SMA yang sampai sekarang masih sefrekuensi gitu, masih tujuannya masih sama gitu, nggak bisa bareng-bareng gitu. Ada. Biasanya ya Mbak, gimana perasaan Mbak pada saat Mbak itu bareng-bareng sama circle Mbak yang di kuliah ini? Perasaan Mbak gitu? Circle kecil? Iya, circle kecil Mbak. Maksudnya gimana nih? Mbak kan tadi bilang kan, Mbak mempunyai gitu kan circle kecil di kuliah Mbak ya. Terus ada juga circle yang sekolah SMA Mbak gitu kan. Tapi kan circle di sekolah SMA ini kan nggak seterusnya gitu, bisa kalau misalkan Mbak hubungi sekarang bisa nggak ketemuan gitu kan. Mereka kan pasti punya kesibukan masing-masing ya Mbak. Mbak kan tadi kayak merasa kurang nyaman gitu kan ke circle yang lain gitu, kayak misalkan di kelas gitu ya Mbak. Di kelas kan kayak terbagi-bagi circle gitu kan. Perasaan Mbak gitu kayak di circle Mbak ini nih, kayak misalkan Mbak punya teman kan 1-2 yang sefrekuensi sama Mbak itu masih merasa sepi nggak sih? Enggak sih, malah kayak walaupun kita berdua bertiga atau ini ya, kalau misalkan lagi bareng-bareng itu nggak ngerasa sepi sama sekali. Malah ketika saya ngerasa lagi sendiri gitu ya, terus pas kumpul itu benar-benar pikiran-pikiran negatif saya tuh hilang gitu di situ. Mbak mempunyai circle di kuliah ya, Mbak sudah mempunyai circle pertemanan di kuliah. Jadi Mbak harus pertahanin circle Mbak ini. Kalau bisa Mbak juga ajak kayak teman-teman yang lain gitu ya. Kayak Mbak tuh masih ngerasa, oh circle ini nih nggak bisa gitu, saya nggak bisa masuk ke circle ini. Mbak itu harus nyoba gitu untuk masuk ke circle ini, atau Mbak coba gabungin gitu circle. Mbak itu harus nyoba gitu kan. Mbak itu nggak jangan nyerah dulu gitu kan. Mbak itu tidak boleh nyerah sebelum mencoba. Mbak udah nyoba belum sih buat saya kan punya circle ya, Mbak kan punya circle ya tadi.
Mbak udah nyoba belum sih buat gabungin circle Mbak sama circle yang lain, supaya Mbak juga waktu digabungin ya sama circle satunya nggak terlalu merasa sepi gitu, nggak terlalu merasa sendiri. Untuk nyoba itu eh, cuma pas ada kegiatan-kegiatan aja sih, jadi bukan terpaksa ya maksudnya, kayak lebih ke apa ya, tuntutan gabung gitu. Terus sekarang juga emang ada rencana sih, rencana dari jurusan buat kumpul-kumpul gitu kan. Itu salah satunya buat cara buat kita ngapus circle-circle itu, buat kita biar nyatu gitu. Itu sih ada rencana ke situ. Rencana dari jurusan. Nah, dari ini ya Mbak, balik lagi ke tadi kan Mbak bilang ya, untuk menghilangkan rasa sepi Mbak itu, Mbak sekarang kan lagi nulis ya Mbak, rencana gitu kan. Mbak kan tadi udah bilang kan ke saya, rencana Mbak itu nanti si tulisan Mbak itu bakal Mbak kirim ke penerbit gitu kan. Apakah si tulisan Mbak ini Mbak akan tetap lanjut atau tidak? Kalau misalkan Mbak itu udah merasa nyaman gitu, kayak sama pertemanan kuliah, si hobi menulis ini mau dilanjutin atau tidak? Kalau hobi menulis ya, kalau menulis itu kan kayak dilakuin pas waktu senggang aja gitu ya, pas ngerasa sedih atau ngerasa kayak benar-benar pengen nulis gitu. Jadi bukan nggak mungkin sih, pasti aja ada masanya nggak nulis lagi. Cuma untuk sekarang pasti masih kenulis. Untuk sekarang, untuk yang pembaca Mbak ya, pembaca Mbak sendiri suka tidak dengan tulisan Mbak yang Mbak tulis saat ini? Bersyukur sih, mereka kayak di waktu salah satu bentuk hiburan buat saya itu pembaca. Karena saat saya ngerasa sepi, saya ngerasa sedih gitu ya, kepikiran gitu sama kok hidup gini-gini aja, nggak punya teman gitu kan. Dari pembaca itu kayak menghibur gitu loh. Misalkan saya habis nulis, saya publish gitu ya, terus kayak ada komentar nyemangatin, komentar apa ya, kayak ngasih saran atau apa namanya, kayak mengekspresikan perasaan mereka setelah baca gitu, itu benar-benar menghibur sih. Mbak untuk menghilangkan kesedihan, bukan kesedihan sih, untuk menghilangkan rasa sepi Mbak itu pengalihannya ke menulis. Mbak pernah merasa iri gak sih kayak ke teman-teman yang lain gitu kan, teman-teman yang lain itu udah kayak sukses gitu kan, punya kerja sendiri, sedangkan Mbak masih kuliah semester 3 seperti itu. Ada perasaan seperti itu nggak sih? Tentu, pasti. Itu malah itu juga yang jadi bahan pikiran overthinking juga sebenarnya, kayak kok mereka bisa gitu, kenapa saya masih gini-gini aja gitu, saya nggak punya teman, saya masih apa ya, pokoknya kayak beban keluarga gitu, atau ya pokoknya pasti ada ya kayak gitu, pasti ada pikiran kayak gitu. Jadi Mbak mulai menulis juga selain untuk menghilangkan rasa sepi Mbak juga mau kayak buku Mbak itu diterbitin dan terjual luas itu di halayak. Itu keinginan saya. Seperti itu. Nanti Gini sih Mbak, kayak apa ya, emang sih saya suka overthinking, insecure gitu ya, ngelihat mereka udah sukses gitu, saya masih gini-gini aja, freelance apa gitu. Tapi kayak sering denger sih cuitan teman-teman di Twitter atau medsos gitu kan ya, katanya apa namanya, walaupun mereka mulai lebih awal bukan berarti saya gagal gitu. Jadi itu bikin semangat sih, bikin semangat buat saya. Terus ini sih apa ya, dari menulis atau dari hiburan dari pembaca itu menurut saya bukan saya maksudnya nggak bersyukur ya, cuma kayak apa ya, nggak cukup gitu, nggak cukup, kayak pasti saya tuh bakalan sedih lagi gitu, mikirin lagi saya pengen punya teman-teman gitu. Butuh saran aja sih Mbak, gimana menurut pendapat Mbak kalau misalkan apa saya harus gini-gini aja, atau
apa nanti juga bakal ada waktunya gitu. Mbak kan tadi bilang ya, kalau misalkan dari menulis juga dari pembacanya sendiri kan itu udah membuat Mbak bahagia gitu kan, menghilangkan rasa sepi Mbak gitu kan. Tapi tadi Mbak bilang ya dari menulis juga belum cukup. Perkataan Mbak dari awal ya kurang ini ya, kurang tidak sama gitu kan, tidak sama dengan perkataan awal Mbak. Ya itu sih Mbak, saya butuh saran gitu, karena saya ngerasa, saya awal bilang emang gitu ya, emang menghibur gitu, cuma ya emang gak cukup gitu menghibur saya. Kayak kadang ada kalanya saya tuh ngerasa sedih gitu, ngerasa kepikiran lagi. Itu saya, makanya saya bilang tadi kan saya butuh saran. Menurut pendapat Mbak gimana gitu? Kalau menurut pendapat saya ya, sedih, terus gembira, kesepian gitu kan, itu kan suatu hal yang wajar ya, setiap manusia pasti pernah mengalaminya gitu kan. Tapi jangan berlarut-larut gitu. Kayak misalkan Mbak lagi sedih ya, atau Mbak lagi kesepian, tapi Mbak tuh nggak mencoba gitu kan, apa yang membuat Mbak suka lagi, apa yang membuat Mbak tidak sepi lagi. Mbak tuh kurang mencari gitu kan. Untuk ke depan kan tadi Mbak bilang kan, kalau pembaca emang gitu kan membuat Mbak itu nggak merasa sepi lagi. Cuma kan namanya juga pembaca yang Mbak nggak pernah bertemu gitu kan secara langsung, yang akan bertemu setiap hari gitu kan, dari pagi atau dari pagi sampai sore gitu kan ya, teman-teman kuliah Mbak, teman-teman organisasi Mbak, seperti itu kan. Saran dari saya sih, Mbak memulai kembali seperti itu. Mbak nggak usah takut untuk memulai pertemanan Mbak. Mbak kan kayak udah capek gitu kan, ngerasa capek. Jangan kayak gitu. Capek boleh, Mbak boleh istirahat dulu sebentar. Istirahatnya itu kan menulis, seperti menulis tadi. Cuma istirahatnya boleh istirahat, tapi jangan berhenti seperti itu. Mbak, misalkan Mbak udah ngerasa, oh sekarang saya udah butuh teman lagi nih ya. Kan tadi Mbak bilang kan, Mbak udah punya circle kecil Mbak gitu kan. Mbak coba dari circle kecil Mbak, terus Mbak perluas circle Mbak. Kayak tadi gabungin circle Mbak sama circle yang lain. Dari organisasi juga, Mbak kan tadi tujuan utamanya juga tujuan ikut organisasi ya Mbak. Cuma untuk menghilangkan gitu kan, untuk mencari teman doang gitu kan. Seharusnya di awal tuh ya Mbak udah ditetapkan, udah menetapkan hati gitu kan. Kalau misalkan saya ikut organisasi ini, saya bukan hanya mencari teman itu bonus gitu kan. Mbak itu harus bertanggung jawab sama organisasi yang Mbak ikuti dari awal sampai akhir. Seperti itu Mbak, kalau misalkan saran dari saya ya Mbak tuh harus bertanggung jawab gitu. Mbak tuh jangan karena merasa dari organisasi Mbak tidak menemukan gitu kan teman yang sefrekuensi dengan Mbak malah meninggalkan organisasi itu. Mbak kan tadi bilang kan, Mbak ikut organisasi 4 ya, tapi dikarenakan temannya itu Mbak merasa nggak nyaman gitu kan di organisasi juga, membicarakannya tentang organisasi terus gitu kan, Mbak kan jadi nggak aktif lagi kan dari 4 organisasi ini. Harusnya Mbak jangan seperti itu gitu kan. Siapa tahu setelah Mbak jalani ya tugas-tugas yang ada di organisasi, terus kegiatan yang ada di organisasi, siapa tahu itu teman yang menurut Mbak, yang tadinya menurut Mbak apa sih ini tuh nggak cocok buat saya gitu kan, siapa tahu setelah Mbak jalani gitu cocok. Seperti itu Mbak. Nah, kesimpulan dari awal Mbak cerita sampai sekarang ya Mbak itu awal masuk kuliah masih belum bisa gitu kan, belum bisa melupakan teman-teman di SMA dulu gitu kan. Mbak itu
masih gitu kan, masih mau mencari teman-teman yang seperti di SMA. Namun di kuliah kan sudah berbeda gitu kan. Di kuliah itu udah beda daerahnya, beda bahasanya, seperti itu kan. Jadi Mbak itu merasa kurang nyaman. Mbak itu takut gitu kan, takut untuk memulai kembali pertemanan seperti pertemanan di SMA gitu kan. Mbak itu berpikir kayak Mbak itu kalau misalkan Mbak ngomong gini, teman yang lain nangkepnya beda lagi kayak gitu kan, nggak sefrekuens sama Mbak untuk menghilangkan rasa sepi gitu kan, rasa sepi yang ada di diri Mbak melakukan sesuatu yang Mbak suka, yaitu dengan cara menulis. Mbak juga tadi bilang berencana dari tulisan Mbak ini Mbak mau kasih ke penerbit untuk Mbak terbitin supaya banyak orang itu tahu kalau ini cerita Mbak gitu kan. Dari pembaca sendiri Mbak itu ngerasa kayak ngilangin gitu kan, ngilangin kesepian Mbak. Cuma tadi Mbak bilang pembaca itu kan nggak seterusnya gitu kan, terus nggak pernah ketemu juga sama Mbak itu masih ngerasa kosong gitu kan. Dari emang Mbak seneng gitu kan ada yang penulis ayo lanjut cerita, terus ayo lanjutin chapter selanjutnya seperti itu kan. Mbak berencana untuk memulai kembali pertemanan Mbak untuk di kuliah. Kuliah juga kan sekarang baru semester 3 ya kan, kuliah juga baru semester 3, masih banyak waktu gitu kan untuk memulai kembali. Mbak juga tadi kan udah berencana, terus saya udah ngasih saran juga ke Mbak itu nanti ya kalau misalkan udah offline gitu kan, Mbak tuh kan pasti membutuhkan gitu kan, membutuhkan teman, terus manusia kan namanya juga manusia, saling membutuhkan, saling tergantungan seperti itu Mbak. Mungkin dari pertemuan hari ini cuma itu saja yang dapat saya sampaikan ya Mbak ke Mbak. Untuk pertemuan selanjutnya nanti minggu depan ya Mbak, minggu depan di jam yang sama dan hari yang sama seperti itu. Tadi kita kan udah menyimpulkan kan Mbak itu kedepannya harus gimana. Saya berharap ya Mbak setelah keluar dari sini Mbak itu kayak mengambil gitu kan keputusan yang kita dapatkan hari ini. Tapi balik lagi ke Mbak, kalau misalkan saran saya apa sih gitu kan masih kurang gitu menurut Mbak, terserah Mbak itu mau diambil atau enggak. Cuma saya berharap, itu sangat berharap keputusan yang kita ambil tadi dapat Mbak aplikasikan. Mbak akan mencoba lagi untuk berteman gitu kan. Mbak kan capek boleh istirahat tapi jangan berhenti, seperti itu Mbak. Terima kasih atas saran dan motivasinya gitu ya. Sama-sama Mbak. Apa ya, cukup membuat saya berpikir lebih ini sih membuat saya berpikir lebih jernih lagi. Mungkin gitu ya Mbak ya. Makasih sebelumnya, maaf juga kalau misalkan ngerepotin. Ya enggak, tenang aja. Makasih Mbak, kalau itu saya pamit dulu ya Mbak ya. Iya. Permisi. Terima kasih juga telah datang di sini ya Mbak. Terima kasih Mbak. Ya sama-sama.